menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalian nonton apaan? Nonton ini proklamasi teks kemerdekaan. Ya. Gue ikut nonton ya. Boleh. Diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Di situ kan videonya Indonesia udah merdeka kan? Berarti kita udah bebas dong dari semua konflik yang ada. Maksudnya perang gitu? Enggak. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah. Salah satu beberapa contohnya yaitu seperti pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, dan pertempuran Ambarawa. Yang pertama adalah pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Maladi datang ke Indonesia. Pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Pasukan Inggris dipukul mundur. Puncak pertempurannya yaitu pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Maladi, terbunuh. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum, yaitu semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Pasukan Indonesia dipimpin oleh Bung Tomo. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang kedua yaitu pertempuran Medan Area. Pada awalnya, pemerintah Indonesia di Sumatera Utara menerima baik kedatangan pasukan Inggris yang berkaitan dengan tugasnya membebaskan tawanan perang Belanda. Pada tanggal 13 Oktober 1945, salah seorang tentara Nica, penghuni hotel di Jalan Bali, merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Para pemuda menyerang gedung pemerintahan yang dikuasai sekutu. Pertempuran kemudian menjalar ke beberapa kota lainnya, seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Pada tanggal 18 Oktober 1945, sekutu mengultimatum rakyat agar menyerahkan senjata kepada sekutu. Pada tanggal 1 Desember 1945, tentara sekutu memasang papan bertuliskan Fix Bondaris Medan Area di pinggiran Medan untuk menunjukkan daerah kekuasaan mereka. Sejak itulah istilah Medan Area menjadi terkenal. Pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap para pejuang Indonesia dengan mengikutsertakan pesawat tempurnya. Pada bulan April 1946, sekutu berhasil menguasai kota Medan. Tentara Inggris kemudian mendesak pemerintah Indonesia di Medan untuk keluar dari Medan. Pada tanggal 10 Agustus 1946, diadakan pertemuan para komandan pasukan yang berjuang di Medan Area di tebing tinggi. Terbentuklah Komando Resimen Laskar Rakyat untuk memperkuat perlawanan di kota Medan. Di bawah komando ini, perjuangan di Medan Area kembali bangkit. Pada tanggal 15 Februari 1947, pertempuran Medan Area berakhir setelah diperintahkan oleh Komite Teknik Gencatan Senjata untuk penghentian kontak senjata dan melakukan perundingan. Pada tanggal 10 Maret 1947, perundingan berakhir dan ditetapkanlah garis demarkasi yang melingkari kota Medan serta daerah koridor Medan Belawan. Salah satu tokoh yang memimpin pasukan Indonesia dalam pertempuran ini adalah Ahmad Thohir. Yang ketiga, pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai. Hal tersebut memicu kemarahan pihak Indonesia.
Pada tanggal 26 Oktober 1945 terjadi pertempuran di kota Magelang antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan Ica. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Pada tanggal 12 Desember 1945, ternyata pihak sekutu mengingkari janji pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya dengan menggunakan taktik gelar supit udang, yaitu pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Yang keempat, Bandung Lautan Api. Pada tanggal 12 Oktober 1945, pasukan Inggris bagian dari Brigade McDonald yang tiba di Bandung menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan rakyat kecuali TKR diserahkan kepadanya. Pada tanggal 21 November 1945, TKR serta bagian-bagian pejuang melancarkan serangan kepada kedudukan Inggris bagian utara, termasuk di Hotel Human dan Hotel Pianger yang mereka jadikan sebagai markas. Pada tanggal 24 November 1945, McDonald kemudian menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara segera dikosongkan oleh penduduk Indonesia termasuk dari pasukan bersenjata. Kemudian pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu dan Ica menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Salah satu tokoh yang memimpin pasukan Indonesia pada pertempuran ini yaitu Muhammad Tokoh. Walah, ternyata begitu. Gua kira udah bebas semua. Enggak dong, sekarang udah tahu kan jadinya? Iya, udah banyak gua tahu jadi pengetahuan kan.